Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anjas di Nyampur Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, rezeki lancar. Amin. Dan tetap semangat tentunya. Mohon maaf ya, sudah lama tidak update video karena ada kesibukan di dunia nyata. Oke, langsung saja ke topiknya. Kali ini saya akan memberikan cara atau tips untuk membangun motivasi belajar anak. Oke, buat ibu-ibu atau bapak-bapak yang mempunyai anak, tentunya kita ingin anak-anak kita berprestasi dan bersemangat dalam belajar. Oke, ikuti saya sampai akhir dan jangan skip video ini sedikit pun agar tidak ada kesalahpahaman atau tidak ngertian lah, salah pemikiran dan sebagainya. Oke, sebelum memulai tips-tips ini, saya ingin menyampaikan bahwa tips ini saya ambil dari berbagai macam teori menurut para ahli ya. Jadi nggak seasal-asalnya saya ngambil ini gini, tentu tidak, karena siapa saya juga manusia. Yang pertama yaitu stimulus respon. Di metode ini dimana orang tua harus memberikan stimulus atau alat pemicu jika anak berhasil mencapai apa yang kalian inginkan. Contohnya, kalian akan berjanji memberikan pakaian yang bagus atau sepeda baru apabila anak kalian berhasil mencapai tujuan kita seperti menjadi juara kelas. Oke, di sini contohnya kita harus nanti apabila kamu mendapat juara 1 di kelas, ayah belikan sepeda gitu, atau ayah belikan mainan yang bagus, mainan yang bermanfaat untuk anak kita, agar anak kita terpacu atau termotivasi di dalam dirinya untuk mencapai apa yang kita berikan itu. Lalu dia akan bersemangat dalam belajar gitu. Di tahap ini kalian juga harus melihat respon anak kalian ya, anak kita. Kita juga harus memberikan materi yang bermanfaat atau materi yang positif agar anak kita sedikitnya terawasi gitu, merasa selalu dibimbing gitu, merasa dimotivasi oleh orang tuanya, nggak disuruh aja gitu. Nggak, kalau kita cuma nyuruh aja tanpa memberi materi atau tanpa memberi pembelajaran, itu sama aja kayak pemaksaan menurut anak mereka. Jadi kita juga harus membimbing mereka, memberi mereka materi sedikit-sedikit. Pokoknya walaupun gak tiap hari lah, seminggu 3 kali adalah pembelajaran terhadap anak. Kalian juga harus melihat respon, perubahan perilaku, keterampilan sikap, pemahaman, pengetahuan, dan apresiasi. Di samping itu kita juga harus memberikan materi terhadap anak ya. Ingat ya, di stimulus respon ini. Yang kedua yaitu menanamkan motif yang positif. Kepada anak kita, menanamkan dari kecil, ibaratnya menanamkan itu contohnya begini. Belajar itu adalah hal yang positif, hal yang menyenangkan. Nanti kalau orang rajin belajar itu bakal dapat juara dan hidupnya bakal sukses gitu. Jadi kita menanamkan ke anak kita itu tiap hari, belajar agar jadi orang sukses, agar cita-cita kamu tercapai dan sebagainya ibaratnya. Di sini orang tua berperan membiasakan anaknya menjalankan aktivitas yang positif seperti menanamkan belajar, aktivitas yang menyenangkan seperti yang saya bilang tadi ya. Orang tua harus juga mengerti motif anak kita. Ada 2 motif yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu motif intrinsik dan ekstrinsik. Kalau motif intrinsik itu motif yang timbul dari dalam diri kita sendiri. Ibaratnya anak itu merasa termotivasi atau terpacu apa yang kita sampaikan, apa yang dibilang sama orang tuanya. Kamu cita-cita kamu jadi dokter, belajarlah yang tekun, rajinlah. Atau nanti kalau kamu dapat juara 1, ayah beliin sepeda bagus gitu, beliin pakaian. Dari dalam diri anak itu timbul suatu perasaan atau motivasi terpacu untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua itu motif ekstrinsik.
Motif ekstrinsik itu motif yang timbul dari luar seperti ya lingkungan, pergaulan anak. Tentu kita ingin lingkungan yang positif dan pergaulan anak yang positif. Nah, kalian harus mengawasi nih anak kalian, anak kita bakal seperti apa pergaulannya, lingkungan sosialnya. Nah, kita tentunya nggak mau lah anak kita ke jerumus yang pergaulan yang negatif, karena itu akan mempengaruhi, sangat-sangat mempengaruhi masa depannya dia. Kalau dia terjumus narkoba atau kejahatan, tentu ya urusannya polisi, gangguan jiwa juga bakal mengganggu motivasi anak kita untuk belajar. Oh, baiklah, dari saya yang jelaskan tadi, saya jelaskan, saya akan memberikan peranan motivasi belajar untuk anak kita. Nah, yang saya jelaskan tadi motif-motif ataupun stimulus respon sama menanamkan hal yang positif tadi untuk apa sih? Oke, yang pertama itu berperan dalam penguatan belajar. Jadi kalau anak termotivasi belajarnya bakalan benar-benar, ibaratnya harus benar-benar belajar gitu. Yang kedua yaitu menentukan tujuan belajar. Nah, dari anak rajin belajar, dia harus belajar, tujuannya kan udah ada nih, ibaratnya udah kebayang, wah nanti besar aku mau jadi dokter, atau nanti kalau aku jadi juara satu aku mau dapat sepeda bagus, mau dapat pakaian yang bagus. Nah, yang ketiga menentukan ketekunan belajar. Kalau dia udah punya tujuan, tentu dia akan belajar dengan tekun, dengan rajin. Oke, baiklah, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita orang tua dan anak-anak yang dalam masa pembelajaran. Saya Anjas Mara, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe. Komen di bawah ya kalau ada yang mau ditanyakan.